secara terus menerus, nggak ada jeda-jeda, tidak ada. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim ya bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, itu al-mu'allaq. Kemudian yang ketiganya adalah wal mura'atu hurufiha, menjaga seluruh hurufnya. Jangan ada yang dikurangi satu pun. Huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah nggak boleh ada yang dikurangi satu. Ini namanya mura'atu hurufiha. Yang keempatnya adalah mura'atu tasdidatiha, menjaga bacaan tasdidnya. Jadi semua bacaan tasdid itu harus dijaga dalam surat Al-Fatihah. Nggak boleh ada yang hilang. Saya pernah mendengar ada orang bacaan surat Al-Fatihah itu ada tasdid yang hilang. Kalau ada tasdid yang hilang berarti surat Al-Fatihahnya nggak sah. Surat Al-Fatihahnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Jadi cara membacanya gini, yang pernah saya bilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'nya itu harus ada tasdid. Jadi ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, berarti tasdidnya hilang. Kalau tasdidnya hilang, ya sudah pastikan. Karena yang seperti ini kan namanya sesuatu yang ilmiah yang terindra ya. Kan ada ilmiah yang tidak terindra. Jadi tidak sesuatu yang ilmiah itu semuanya terindra semua. Ya seperti keilmiahan keesaan Allah itu terindra apa enggak? Kalau secara kasat matanya manusia nggak mampu melihat. Nabi Musa aja sampai pingsan-pingsan. Hanya Nabi Muhammad yang mampu melihat Allah. Ketika Nabi Musa minta Allah tampakkan, kemudian Nabi Musa itu pingsan, ya nggak sadar tadi. Artinya Nabi Musa, selevel Nabi Musa orang yang sangat gagah, keren, nggak bisa melihat Nabi secara, nggak bisa melihat Allah secara langsung. Hanya Nabi Muhammad yang mampu. Hanya Nabi Muhammad yang mampu melihat Allah. Jadi tidak semuanya ilmunya itu dapat terindra, dapat terlihat, dapat terdengar, dapat disaksikan, tidak semuanya. Nah, tapi dalam bacaan surat Al-Fatihah ini ilmiah. Ilmiahnya adalah apa yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cara membacanya itu simaan atau simaannya. Memang dari sejak zaman dahulu bacaan Al-Quran itu yang dari Rasulullah disampaikan kepada para sahabat dihafal. Ya tata caranya seperti itu, sebagaimana kita sampai kita bisa memahami bahwa bacaan surat Fatihah itu harus seperti ini. Ini ada rincian, di antaranya adalah nggak boleh ada satupun bacaan huruf yang hilang, nggak boleh ada satupun bacaan tasdid yang hilang. Ini ilmiah. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang bacaan surat Fatihahnya salah, kita kan pasti tahu kalau kita paham. Alhamdulillahirabbil alamin, salah bacaan. Itu ilmiah. Karena apa yang kita pelajari itu tidak seperti itu, bagaimana yang kita pelajari tadi. Nggak boleh ada satu huruf yang hilang, nggak boleh ada satu tasdid pun yang hilang. Nah, jadi yang paling sering ya, jadi membaca Rabbil alamin itu banyak tasdidnya hilang, itu yang paling sering. Beberapa kali saya mendengar dari orang yang berbeda. Dulu di kampung saya di Pondok Lagi juga imamnya membaca hobinya itu banyak tasdidnya hilang. Makanya kalau sudah seperti itu saya yang farokoh aja selalu nggak berani bermakmum. Karena ada seperti itu kan ilmunya. Kalau saya ikuti nggak, saya juga tahu. Jadi seperti itu. Wa'an la yasbuta sartatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'al qira'ati. Yang kelima, nggak boleh berhenti sartatan tawilatan wala qasiratan, baik dengan berhenti yang sebentar maupun berhenti yang lama. Yaksidu biha qat'al qira'ati, dengan tujuan qat'al qira'ati, dengan tujuan apa? Qat'a itu artinya memutus. Memang secara sengaja dia tujuannya memutus bacaan. Seperti contoh sakta itu gitu.
Sakta itu kan artinya berhenti, tapi tidak bernapas. Seperti di surah Yasin itu ada ya, di bacaan apa tuh? Immal qadina. Iya, ada mah. Itu kan di adanya katanya enggak. Jadi ada huruf sin, di situ artinya adalah sakta. Di mana sakta itu berhenti, tetapi tidak adama wa adama. Kalau berhentinya dengan mengambil nafas atau seolah tidak berhenti tapi mengambil nafas, itu namanya tanafus. Bacaan tanafus itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kiroahnya itu orangnya itu menjawab itu yang pakai lagu itu kayak Muhammad Zina, kayak Ustaz Muhammad itu. Tapi Ustaz Muhammad itu kan terkenal nafas kuda tanpa tanafus. Orang-orang yang meniru bacaannya Ustaz Muhammad itu banyak yang tanafus, seolah tidak berhenti tapi dia nuri napas ambil nafas, namanya tanafus, atau bahasa yang kita itu nolong nafas. Nah, kalau sakta di sini berhenti tanpa mengambil nafas, maka tidak boleh dilakukan ketika kita membaca suratul Fatihah. Jadi misalnya ini, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya itu sakta. Iya, ada juga, ada sakta gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, baik yang sebentar maupun yang panjang, nggak boleh ada sakta. Yang ke-6, ini yang ke-6 tadi ya. Wa an la yaskuta saktatan, yang kelima ya tadi. Wa an la yaskuta saktatan qawilatan wa qawsilatan tadi ya, nggak boleh sakta. Kemudian wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah, ini yang hari ini masih menjadi perdebatan. Ada orang yang baca bismillah, membaca surat Fatihahnya, bismillahnya tidak terdengar. Padahal di sini sesuai dengan kitab-kitabnya Imam Syafi'i bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim pada surat Fatihah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Bismillah itu adalah bagian dari suratul Fatihah. Maka orang yang membaca suratul Fatihah dengan tanpa basmalah, maka dia sudah mengurangi atau tidak membaca salah satu dari surat dari ayat-ayat dari surat Al-Fatihah. Namun demikian begini, kita tidak perlu terlalu berpolemik ini, karena sepanjang yang saya tahu orang-orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara jahar itu sebenarnya dia membaca tapi sir, sehingga kita tidak perlu mufarokoh ya. Kalau misalkan ada seorang imam yang membaca surat Fatihah Bismillahnya nggak terdengar, tapi berbisik juga Alhamdulillah. Jadi baca Bismillahnya itu sirri, tapi sepanjang sirri itu masih tetap terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah, ini juga ayat Al-Quran itu nanti di syarat yang terakhir. Wa adamul lahdi, yang ketujuh ini, al-muhilli bil makna. Yang ketujuh, adamul lahdi al-muhilli bil makna, tidak adanya salah bacaan yang dapat merubah makna. Emang ada bacaan yang dapat merubah makna? Banyak. Seperti bacaan Ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku kami jalan yang lurus.
Tapi kalau membaca mustaqimnya itu qafnya berganti menjadi kaf, ihdinas siratal mustaqim itu menjadi kaf. Maka mustaqim itu artinya adalah orang-orang yang sakit. Sakimun itu sakit artinya. Jadi tunjukkan kami jalan orang-orang sakit, atau tunjukkan kami jalan sakit, jalan orang-orang yang sakit. Nah, di bacaan apa? Oh iya. Ihdinas siratal mustaqim, shotnya harus jelas shot. Tapi kalau syah, iya menjadi kepiting. Itu namanya bacaan, contoh dari bacaan yang di sini istilahnya itu al-lahni al-muhim, bacaan yang berubah makna. Nah, kalau terjadi demikian maka suratul Fatihahnya menjadi tidak memenuhi syarat. Suratul Fatihahnya itu menjadi batal. Nah ini ya, banyak bacaan-bacaan yang dapat merubah makna. Tapi kalau di dalam membaca Maliki dengan Maliki itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang muktamad itu yang lebih dikuatkan itu adalah dalam membaca suratul Fatihah maknanya itu panjang. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, tidak membaca Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Berbeda dengan ketika kita membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, membacanya pendek. Malikin nas. Emang ada perbedaan di situ ada. Kalau Maliki itu artinya adalah pemilik. Maliki yaumiddin dan yang memiliki hari pembalasan. Tapi kalau Malikin nas itu artinya adalah rajanya manusia, rajanya diraja, rajanya manusia. Jadi kalau ada raja Jawa gitu, maka ada rajanya raja Jawa. Ya. Selanjutnya wan takuna halatau qiyami fil fardhi. Jadi ketika kita sholatnya adalah sholat fardu, maka kita membaca suratul Fatihahnya dalam posisi berdiri, kembali posisi berdiri jika mampu. Tapi ketika kita sholat walaupun sholat fardu tapi nggak bisa berdiri, nggak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Kalau nggak mampu dengan duduk, maka boleh dengan berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, maka boleh dengan terlentang. Berbaring, kalau nggak mampu berbaring gini ya. Kalau nggak mampu terlentang. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah, maka membaca suratul Fatihah itu dari awal pun boleh sambil duduk. Cuma di hadis dijelaskan orang yang sholatnya itu sambil duduk, maka mendapat pahalanya setengah. Kita ikut sholat tarawih 20 rakaat. Karena capek jadi duduk aja daripada nggak sholat kan. Mendingan sholat aja sambil duduk. Boleh dari awal. Boleh dari awal. Gitu. Ya, tapi begitu dapatnya pahalanya setengah. Gitu. Tapi jangan salah loh ya, walaupun setengah. Kalau misalkan memang sholatnya itu satu rakaat satu juz, satu rakaat dan satu juz atau setengah juz bacaan Quran, ya lumayan juga. Runaja itu. Di Runaja masih berlaku ya? Dan masih berlaku satu juz. Kalau Runaja itu satu hari satu juz ya? Ya. Jadi satu juz itu
berarti dibagi 20. Kan satu juz itu ada, kalau di Quran yang sekarang ya, Quran Madinah itu ada 20 halaman. 9 lembar. Ada 20 halaman, jadi satu rakaatnya satu halaman. 20 rakaat, 20 halaman, pas khatam satu juz satu malam. Nanti pada malam terakhirnya ya hataman sekalian. Itu di dalamnya masih berlaku sekarang. 12 jam mulai jam 12 jam 10. Nah ini jadi membaca surah Al-Fatihah pada posisi berdiri pada waktu sholat fardu. Yang kesembilannya wa'an yusmi anafsahu al-qira'ah. Ini penting banget nih. Kita lagi sholat sendirian, maka tetap wajib hukumnya kita membaca surah Al-Fatihahnya berbisik sehingga telinga kita mendengar bacaan kita sendiri. Jadi nggak ada tuh boleh kita baca surah Al-Fatihah tuh di dalam hati, nggak bisa. Ya. Jadi orang lagi sholat baca surah Al-Fatihah sama sekali nggak terdengar. Diam aja mulutnya, ya nggak sah baca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu harus terdengar untuk dirinya sendiri atau untuk diri orang yang membaca surah Al-Fatihah. Itu pada waktu bacaan sholat sirri. Kalau sholat jahar gimana? Sholat jahar itu berarti kan maghrib, isya, subuh. Maka tetap disunahkan walaupun sholat sendirian, sepanjang tidak mengganggu orang lain, maka disunahkan untuk melafalkan bacaan surah Al-Fatihah dan surat yang lain secara jahar. Ini ya. Kita beritahu sendirian nih. Disunahkan melafalkan secara jahar. Termasuk di situ ketika sholat sunnah malam menjelaskan atau menjelaskan bacaan dari ayat-ayat Al-Quran, termasuk sholat malam itu, sholat tahajud. Jadi ini harus hati-hati ya, semua bacaan pada surah Al-Fatihah ayat-ayatnya harus dibaca dan terdengar oleh diri kita yang membaca surah Al-Fatihah. Yang terakhir, wa alla yatafallalaha dzikrun ajnabiyyun. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah maka tidak boleh diselingi atau disela-sela oleh zikir yang di luar sholat. Kita lagi baca surah Al-Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangan kita bersih. Gitu kan? Terus kita membaca alhamdulillah. Ini namanya menyelingi bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihahnya baca. Gimana caranya? Gak usah ulang takbirnya, takbiratul ihramnya gak usah diulang. Tapi yang diulang itu adalah bacaan surah Al-Fatihahnya dari Bismillah. Karena kita udah terlanjur tadi menjawab salam, menjawab bersin tetangga kita. Mana udah sampai siratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah. Tapi bacaan Fatihah kita baca. Kita ulang lagi dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai selesai. Membaca dan mengulang bacaannya dari Bismillah lagi. Bukan mengulang takbiratul ihram enggak. Apalagi kalau misalkan sholat zuhur juga. Sholat zuhur dari rakaat terakhir lagi kita lagi baca surah Al-Fatihah. Tetangga kita bersin, kita kok malah jawab alhamdulillah. Berarti bukan mengulang sholat dari awal, tapi mengulang bacaan surah Al-Fatihahnya saja. Karena bacaan surah Al-Fatihah tidak boleh diselingi oleh dzikrul ajnabi. Tidak boleh diselingi oleh zikir yang lain. Kita lagi baca surah Al-Fatihah. Sholat di rumah ada tamu, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Itu namanya menyelingi bacaan surah Al-Fatihah. Masih ada nggak kira-kira contoh lain yang menyelingi? Ada mana disiksa itu gimana? Malah disempurnakan dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
menentukan ya. Maka dimulai dari awal ayat aja. Enggak ada emosi langsung saya. Betul-betul. Enggak. Kita aja ya sepotong Iya, itu kan karena sesuatu yang nggak sengaja. Iya. Tetapi suatu ketidaksengajaan menyebabkan surat Fatihah kita nggak sempurna. Dan dipilih biar jangan menyelak ambil itu ya. Betul ya. Sama kita baca surat Fatihah kalau di ngantuk berat kan dari amam juga kan. Gitu kan amam. Maka kita harus sempurnakan dari awal ayat aja, dari awal ayat, nggak perlu dari awal surat. Nah, ya. Tapi kalau yang seperti ini, itu kan secara disengaja seperti ini. Jadi sesuatu yang tidak disengaja tidak akan menyebabkan atau tidak akan dikatakan menyeli-nyeli. Namanya juga nggak sengaja. Gitu ya, nggak akan dikatakan di sini menyeli-nyeli. Kalau ditambahnya tambah dengan doa, Yang kedua al-mu'ala secara terus-menerus. Yang ketiganya adalah muro'a, menjaga. Muro'a hurufnya menjaga seluruh huruf. Tidak boleh ada satupun huruf yang hilang. Yang keempat adalah muro'a tasdidatiha, menjaga tasdid-tasdidnya. Tidak boleh ada satu tasdid pun yang hilang. Tadi saya contohkan yang sering terjadi adalah membaca Rabbil Alamin menjadi Rabbil Alamin. Ya, mohon maaf itu ada di mungkin kalau bawa logat bahasa tertentu biasa. Bawa logat bahasa. Robbi jadi Robbi. Alhamdulillah itu biasanya kalau itu ya sepanjang tadi enggak Allah wahili, sepanjang tidak merubah bacaan yang dapat merubah makna, maka jadi boleh. Walaupun ada orang yang membaca seluruh Fatihahnya masih ke bawah, misalkan apa atau ke bawah. kalau orang Ngawi kan alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Iya. Yang seperti itu di luar kendali. Sudah kebiasaan dari sono. Tapi orang yang latihan terus baca seluruh Fatihahnya, maka dia sudah tidak akan terbaca lagi dari suku mana. Ya karena Walaupun belajar. jawabnya itu benar-benar menjawab, tapi ketika diulangi oleh kan sakta, berarti baik sebaiknya maupun lama. Kemudian qiraatul ayatiha, membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena itu adalah bagian dari sebuah Fatihah. Ada mulahnya tadi, ada mulahnya al-mulih, juga adanya bacaan yang dapat berubah makna. Yang kedelapannya antakuna ala Fatihah, membaca seluruh Fatihah itu ketika berdiri pada sholat fardu. Yang kesembilannya ayusmi'a nafsahu al-Quran, dirinya yang membaca seluruh Fatihah itu harus mendengar bacaannya, walaupun berbisik insya Allah terdengar oleh telinga sendiri. Allah yang tafallalah itu ajnabi, yang sesungguhnya enggak boleh diseling-selingi dengan zikir dari zikir ajnabi, yaitu selain zikir, yaitu selain bacaan surat Fatihah itu sendiri, termasuk menjawab tadi bersih, menjawab salam dan seterusnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.